Selamat datang di Belajar Programming Santai. Kembali lagi bersama saya Ridwan. Kali ini kita akan meneruskan tutorial membangun Rise dengan Flash. Dan kita sudah beranjak di chapter 6. Di chapter 6 ini kita akan membahas tentang decorators. Nah, decorators ini adalah sebuah eh, feature di Python yang digunakan untuk eh, menjalankan sesuatu sebelum function itu dikerjakan. Nah, salah satu peranan si decorator ini di Flash dan di Python itu adalah untuk mengecek token authentication. Nah, eh, di sini sih nantinya itu semua function yang berhubungan dengan proses request gitu akan ditambahi login required. Jadi di setiap request ke URL itu harus dicek dulu tokennya, apakah tokennya itu berlaku, valid atau enggak. Nah, kalau nggak valid ya harus login lagi. Oke. Nah, sebelum seperti biasa, pastikan untuk ekspor dulu environment variable. Sorry. Terus jalankan virtual environment-nya. Kalau belum, jalankan development web server. Oke. Nah, apa bedanya? Misal nih, kita refresh. Login sukses, lakukan seperti itu yang saya maksud. Jadi gini, kita lihat source code-nya ya. Di sini misalnya ya, tanpa memperhatikan strukturnya dulu, ada decorator login required. Nah, di sini dia akan ngecek kalau dipakai. If authorization in request headers, maka jalankan pemeriksaan token. Kalau token ada di dalam authorization headers, checking token. Kalau nggak ada, token invalid, redirecting to login page. Nah, kalau else, misalnya authorization-nya nggak ada nih, out header not found, redirecting to login page. Gitu. Nah, kita perbaiki dulu nih, berarti ada yang salah di sini. Require login. Please specify your credential. Oke, biarin dulu sebentar. Nah, kalau di ini apa nih? Search. Nah, kalau di insomnia itu, misal nih, kita hapus ya. Nah, kalau dihapuskan berarti nggak ada nih authorization nih. Harusnya seperti ini, required login, please specify your credential. Nah, coba kita tambah, terus masukkan yang authorization, baru bisa buka. Jadi si pertama itu headernya ada nggak authorization. Kalau ada, tolong dicek apakah tokennya tersedia atau enggak dengan format JWT. Nah, yang kita gunakan ini adalah JSON Web Token. Memang harus digunakan file string bearer di parameter pertama. Nah, kita coba disable ya. Nah, require login lagi. Oke. Jadi si decorator itu akan memastikan dulu apakah token tersedia atau enggak lewat request header. Kalau belum tersedia, apakah benar atau enggak. Nah, tapi di source code kita kali ini, kita cuma mastiin bahwa authorization header ada dan tokennya apakah ada atau enggak. Nah, ini kelihatannya sebenarnya di sini nih. Coba kita lihat nih, di konsol nanti ya. Ini kan ada. Nah, checking token, oh ternyata ada. Nah, sekarang misalnya si token ini nih yang kita hapus. Jadi cuma bearer gitu. Apa yang terjadi? Di sini dia bilangnya checking token. Oke, coba kalau kita hapus semuanya.
kosong misalnya. Oh kalau kosong ternyata nggak bisa, dia dapat pesan katanya token invalid redirecting to login page. Nah, berarti ketika tokennya nggak ada, kosong gitu, bearer nggak ada, value nggak ada, dia di redirect nih ke URL login. Ya sebenarnya ini redirect ke URL login ini cuma contoh aja sih, bahwa oh gagal nih requestnya. Bisa aja responnya kita kasih fail misalnya, unauthorized, pakai 401. Nah, kalau misalnya authorization headernya nggak ada, redirect juga ke login, tapi memang sebaiknya dikasih page error 401. Oke, kita balikin lagi nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita cek satu-satu ya sekarang bisa. Ya, sorry. Aduh, sorry itu error. Biarin aja dulu. Ah, ini ada nih biar mantap nih. Nah, jadi kita lihat lagi nih ya, si decorated function. Jadi si dekorator itu eh, jujur aja, dia function dalam function. Nah, pertama dia namanya apa, login required. Terus dia bikin function. Nah, di sini nih, bahkan si dekorator sendiri itu menggunakan dekorator namanya wraps. Nah, ini sebenarnya format sih. Sampai sampai sini tuh format, dan ini harus dipahami secara betul-betul bahwa oh, kenapa functionnya harus nge-return 2 kali. Karena yang pertama itu dia nge-return hasil operasi dari decorated function. Nah, si function ini akan di-return oleh wraps. Jadi ini internal sih, maksudnya nggak nggak bisa dipahami begitu saja. Kita harus paham ke internalnya. Nah, nanti mungkin suatu saat bakal saya coba jelasin kenapa decorated function bentuknya seperti ini. Tapi intinya yang bakal dievaluasi dan dipakai itu ya logiknya sampai sini. Nah, yang ini format. Ya harus untuk saat ini kita telan bulat aja dulu. Nah, cara pakainya ya seperti ini, login required. Login required, login. Tempel aja semuanya ke functionnya si Flash gitu. Nah, ini kalau nggak pakai, kalau nggak pakai, kalau misalnya nggak pakai ya bisa langsung login. Dan itu error ya katanya. Method not allowed. Oh, ini get harusnya. Salah. Save dulu. Nah, contoh nih ya, kita hapus nih misalnya yang searchingnya itu kenapa, kita komen dulu, coba buka lagi ya search. Sini authorization ada ya, salah, ini saya spasi. Nah, ini ada, coba kita hapus nih, disable aja, tetap bisa buka karena kita udah komen. Kita balikin lagi. Nah, butuh. Jadi seperti itu cara kerja dekorator di Python. Dan ini bukan hanya untuk authentication ya, maksudnya banyak hal yang bakal kepake gitu dengan menggunakan dekorator. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang dekorator di Flash. Nanti kita akan lanjutkan materi ini untuk memeriksa JSON Web Token melalui dekorator. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.